aku Rafinella. Hai, aku Naza. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Syahrul Ramadan. Halo, aku Kinanti. Halo, aku Selvina. Halo guys, aku Rizky. Halo, jadi aku Rafinella. Aku mau jelasin tentang koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi adalah suatu hitungan statistik yang digunakan untuk menghitung hubungan linear antara dua variabel. Nah, jadi si koefisien korelasi ini dia menggambarkan kekuatan dan juga arah hubungan dari dua variabel tersebut. Biasanya dia digambarkan dari rentang minus 1 sampai dengan 1. Nah, nilai koefisien korelasi 1 menunjukkan bahwa dia terdapat hubungan linear positif sempurna. Kalau misalnya nilai minus 1, dia menunjukkan hubungan linear negatif sempurna. Sedangkan kalau misalnya nilai koefisien korelasi 0, dia menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara dua variabel tersebut. Setelah itu kita akan mengenal apa itu interpretasi data. Jadi interpretasi data itu adalah proses untuk meninjau atau mengolah suatu data sampai dihasilkan suatu kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis, di mana metode analisis itu akan membantu si pengolah data itu dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab suatu pertanyaan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menginterpretasikan data itu, yang pertama adalah dengan mengumpulkan semua data yang relevan. Nah, data yang sudah kita siapkan itu nantinya dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram, batang, grafik maupun diagram lingkaran. Setelah itu akan dilakukan analisis data lebih lanjut secara akurat. Kemudian setelah didapatkan data yang akurat, maka dapat dilakukan pengembangan data. Jadi kita akan mengidentifikasi pola atau perilaku data tersebut. Nah, data ini nantinya akan dibandingkan dengan data lainnya atau dengan hipotesis umum. Setelah mengembangkan suatu data, maka kita juga harus menarik kesimpulan, di mana kesimpulan itu juga harus menyertakan sebuah rekomendasi, dan juga kesimpulan itu nantinya juga harus bisa menjawab suatu pertanyaan. Nah, contoh dari interpretasi data itu adalah misal di suatu kelas itu kita dapat mengetahui korelasi jumlah uang saku mahasiswa itu dengan nilai assessment, di mana kemarin kita melakukan nilai assessment kesehatan mental. Jadi kita mengetahui korelasi dari suatu jumlah uang saku mahasiswa dari suatu kelas itu dengan suatu kesehatan mental gitu. Data mentah itu tidak berguna kecuali jika ditafsirkan. Interpretasi data penting untuk bisnis dan orang-orang atau khalayak ramai. Data yang dikumpulkan membantu membuat keputusan yang tepat. Itulah tadi adalah pentingnya interpretasi data. Selain itu, interpretasi data ini juga membuat keputusan yang lebih baik. Nah, setiap keputusan itu didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat itu. Dengan cara yang sama, ketika Anda tahu cara mengumpulkan dan memahami data dengan baik, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik. Anda dapat percaya diri dan juga memilih jalur untuk organisasi Anda atau bahkan kehidupan Anda, alih-alih bekerja dengan asumsi. Yang terpenting adalah mengikuti proses yang transparan untuk mengurangi kesalahan dan kelelahan saat mengambil keputusan. Selain itu, pentingnya interpretasi data, kita juga dapat menemukan tren dan mengambil tindakan. Penggunaan praktis lain dari interpretasi data adalah untuk mendahului tren sebelum mencapai puncaknya. Beberapa orang mencari nafkah dengan meneliti industri, melihat tren, dan juga kemudian bertaruh pada pasar. Nah, mereka itu dapat melihat dari interpretasi data yang tepat dan sedikit kerja keras, dapat mengetahui awal dari tren dan juga menggunakannya untuk membantu bisnis sehingga lebih berkembang. Nah, selain itu, interpretasi data juga dapat membantu kita dalam mengalokasi sumber daya yang lebih baik. Pentingnya interpretasi data akan membahas kemampuan dan menggunakan alat tersebut secara lebih efisien. Korelasi adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Beberapa jenis korelasi yang umum digunakan di antaranya: 1. Korelasi Pearson, yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik. Koefisien korelasi Pearson berkisar antara nilai 1 dan 1. Nilai 1 menunjukkan hubungan linear positif sempurna, nilai minus 1 menunjukkan hubungan linear negatif sempurna, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara kedua variabel. Yang kedua adalah korelasi Spearman. Korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan monotonik atau nilai naik dan turun antara dua variabel. Metode ini cocok digunakan untuk mengukur hubungan non-linear antara dua variabel. Koefisien korelasi Spearman berkisar antara min 1 hingga 1 dengan interpretasi yang serupa dengan korelasi Pearson.
Yang ketiga adalah korelasi kendal. Korelasi ini juga digunakan untuk mengukur hubungan monotonik antara dua variabel. Metode ini sering digunakan ketika data memiliki banyak nilai yang sama. Koefisien korelasi kendal juga berkisar antara min 1 hingga 1 dengan interpretasi yang serupa dengan korelasi Pearson dan Spearman. Yang keempat adalah korelasi poin biserial. Korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel biner yang memiliki dua nilai dan variabel numerik. Metode ini menghasilkan koefisien korelasi antara min 1 hingga 1 dengan interpretasi yang serupa dengan korelasi Pearson. Dan yang terakhir adalah korelasi Q. Korelasi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel biner atau variabel yang memiliki dua nilai. Metode ini mirip dengan korelasi Pearson, tapi hanya digunakan untuk variabel biner. Nah, jenis-jenis korelasi di atas merupakan korelasi yang umum digunakan. Terdapat juga teknik yang lain yang lebih spesifik seperti korelasi polikotomi, korelasi biserial, dan korelasi kanonikal tergantung pada karakteristik data yang digunakan. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai koefisien korelasi dan juga cara interpretasinya. Nah, semua itu tuh dapat diaplikasikan ke dalam RStudio. Jadi, RStudio ini tuh adalah sebuah aplikasi yang udah dirancang khusus untuk melakukan pemrograman dan juga analisis data dalam bahasa R. Nah, dan pastinya si RStudio ini tuh udah dilengkapi berbagai fitur dan juga alat-alat yang dapat memudahkan penggunanya dalam menulis, menjalankan, dan juga memelihara kode R. RStudio ini tuh memiliki beberapa komponen utama seperti konsol, editor, environment, workspace, file, clouds, package, help, dan juga version control. Nah, selain komponen-komponen utama tersebut, RStudio ini tuh juga dilengkapi oleh fitur-fitur lainnya seperti debugger untuk memperbaiki kesalahan dalam kode. Oke, jadi saya akan memberikan tutorial untuk mencari korelasi antara dua variabel. Yang pertama yang dibutuhkan yaitu data, tentunya ya kita sudah menyiapkan data di sini, data Excel mengenai uang saku dengan nilai asesmen. Jadi kita akan mencari korelasi antara uang saku mahasiswa dengan nilai asesmen psikologi mahasiswa. Nah, ini uang saku dan nilai asesmen ini merupakan dua variabel yang akan diuji korelasinya. Nah, untuk melakukan uji korelasi diperlukan aplikasi tambahan yaitu RStudio. Untuk itu kita buka RStudio. Nah, setelah ini kita melakukan import dataset. Nah, kita melakukan import dataset from Excel. Setelah itu kita browse, kita cari file data assessment tadi, kita open. Nah, setelah di open nanti akan muncul data preview. Nah, jika dirasa sudah benar, kita import. Oke, sudah diimport. Nah, ini untuk mencari korelasi kita menggunakan rumus correlation test atau core test. Yang pertama kita pencet di bawah sini di konsol, kita ketik core titik test. Nah, kita enter, kita masukkan judul datanya yaitu data assessment, lalu diberi logo dolar, lalu kita uang saku, koma data assessment lagi, simbol dolar, lalu nilai assessment, koma method sama dengan, lalu kita beri tanda petik, kita tulis Pearson, lalu kita enter. Nah, setelah kita enter nanti kita akan muncul nilai korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,033676663. Nah, itu menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut rendah atau tidak berhubungan. Terima kasih.